Kisah mualaf Jessica Carla bersyahadat karena anggap Islam masuk akal. Sejak kecil hingga berusia sekitar 20 tahun, Jessica Carla nyaris tidak mengenal ajaran Islam sama sekali. Jessica baru tertarik dengan Islam setelah membaca 2 buku tentang mualaf. Dikutip dari republika.co.id, Jessica menuturkan periode antara tahun 2003 dan 2011, ia mengalami rasa ketidakpastian, semacam quarter life crisis. Bisnis ayahnya terkena musibah, sampai-sampai bangkrut total. Perlahan-lahan keluarganya jatuh miskin. Tahun 2011 menjadi titik puncak krisis dalam hidup perempuan berparas cantik ini. Jessica mengenal waktu itu dirinya merasa ditimpa terlalu banyak masalah, terbesit dalam benaknya untuk menyalahkan Tuhan. Kemudian ia tidak lagi percaya kepada Tuhan dan agama yang dianutnya ketika itu. Padahal sejak kecil dirinya dididik dalam lingkungan yang cukup religius. Orang tuanya selalu mengajarkan anak-anak teguh beriman. Mereka pun rutin beribadah dan menyerahkan persembahan. Suatu ketika, saat diskusi seputar hidup seseorang kerabat mengajukan pertanyaan yang mengusik hatinya. Kerabatnya itu bertanya, "Kamu memeluk agama kamu saat ini sejak lahir. Itu sudah pemberian. Apakah kamu yakin dengan agama terbaikmu itu?" Pertanyaan itu terus terngiang di telinganya. Ia ingin mencari jawaban yang pasti. Akhir 2012, ia pun mulai mempelajari agama-agama lain di luar Kristen. Mulanya ia berupaya mempelajari agama Katolik, sebab dirinya sempat menempuh pendidikan SD hingga SMP di sebuah lembaga pendidikan yang bercorak Katolik. Anehnya, waktu itu Jessica kemudian justru jatuh cinta pada Islam. Ketertarikan ini mulai muncul setelah ia membaca buku berjudul Mengapa Saya Masuk Islam karya Dr. Andes Jayadi MT. Ada pula buku yang baginya sangat opening, yaitu Mu'alaf karya John Michelson. Untuk diketahui, pada tahun 2010-an, internet belum menjadi acuan referensi kebanyakan orang. Umumnya masyarakat masih mengenalkan buku-buku bacaan. Setelah kurun waktu 2012 sampai 2014, Jessica hanya belajar sendiri tentang Islam. Jessica merasa metode itu tak cukup membantunya untuk menggali perihal seluk-beluk agama Islam. Oleh karena itu, ia pun mulai membuka diri. Selanjutnya, di berbagai kesempatan, bila memungkinkan, ia menceritakan ketertarikannya akan Islam kepada kerabat, sahabat, dan bahkan seorang atasan di kantor tempatnya bekerja. Dari mereka, Jessica mulai mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Akhirnya seorang kawan menghubungkannya dengan komunitas pengajian. Namun Jessica saat itu mulai merasa dirinya didoktrin. Hal itu sempat membuatnya ragu. Oleh kawannya, ia diajak untuk bertemu Ustadz Haji Samsul Arifin Nababan. Mubalik ini bukan sekedar penceramah, tetapi juga lama aktif dalam membina mu'alaf. Salah satu kiprahnya telah mendirikan Yayasan An-Naba Center, sebuah pesantren khusus mu'alaf. Bersama temannya, Jessica pun mendatangi tempat ustadz tersebut. Setelah berdialog cukup panjang, ia kagum dengan penjelasan sang ustadz mengenai Islam. Sebab penjelasan menjawab semua pertanyaan selama ini tentang agama tersebut. Tidak hanya petunjuk pada dalil-dalil kitab suci, Ustadz Nababan juga menyuguhkan argumentasi yang logis dan empiris. Sejak itu Jessica menjadi semakin giat dan bersemangat mendalami Islam. Sampai pada suatu siang, entah bagaimana, ia mengaku tiba-tiba merasakan tekad yang begitu besar dalam hatinya untuk memeluk agama Islam. Karena tidak tahu harus berbuat apa, ia pun menelpon Ustadz Nababan. Jessica masih ingat betul satu kalimat yang keluar dari lisan dai tersebut. Tidak semua orang mendapatkan hidayah. Hidayah bisa dicabut kapan saja sesuai kehendak Allah. Ustadz Nababan mengusulkan kepadanya untuk mengikrarkan syahadat pada saat acara peletakan batu pertama pembangunan asrama Mu'alaf Putri An-Naba Center. Menjelang itu Jessica disarankan untuk membaca buku-buku tentang Islam, termasuk kisah Rasul dan para sahabat. Ia ingat betul kisah tentang Sumayyah binti Hayat sungguh menggugah hatinya. Malamnya dengan keyakinan bulat, akhirnya Jessica mengonfirmasi kepada sang ustadz bahwa dirinya siap bersyahadat. Prosesi itu dilakukan pada 24 Desember 2014 di area yang sekarang menjadi pesantren pembinaan mu'alaf Putri Yayasan An-Naba Center. Saat ditanya mengapa memilih Islam,
Ia mengaku dalam agama ini semuanya serba masuk akal. Selain itu, akidah dan prinsip keyakinan Islam juga begitu sederhana. Menurut prinsip tauhid sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Setelah melakukan syahadat, ia langsung melakukan sholat pertama. Masih jelas dalam ingatannya, sholat duhur itu dilakukan secara terbata-bata. Sesekali dirinya melakukan gerakan sholat sembari membaca buku panduan agar bisa melafalkan bacaan berbahasa Arab. Ia mengaku sangat bersyukur kehadiran ilahi karena banyak kawannya yang muslimah membimbingnya agar semakin baik dalam ibadah. Beberapa dari mereka sampai-sampai memberikan koreksi, misalnya terkait gerakan sholat yang benar, bacaan Al-Quran, dan lainnya. Belakangan ini Jessica mulai mendisiplinkan dirinya, tidak hanya sholat 5 waktu, tetapi juga beberapa amalan sunnah seperti sholat tarawih, dan juga beberapa sholat yang lain, yaitu antaranya duha. Begitu pula dengan sholat istikharah dan tahajud, meskipun belum sampai pada tarif rutin setiap hari. Akhirnya pada 2016, Jessica menikah dengan seorang muslim yang dicintainya. Islam mengajarkan dalam rumah tangga suamilah yang berperan sebagai pemimpin sekaligus pembimbing bagi istri dan anak-anaknya. Jessica melihat sang suami betul menghayati perintah agama ini. Ia membuatnya semakin sukacita, pasangan hidupnya ini cenderung mengayomi, alih-alih memaksa apalagi mendoktrin dirinya. Setahun yang lalu, ia dan suaminya sempat melakukan rilah ke pondok pesantren tersebut. Bagi Jessica, inilah kesempatan untuk mengejar ketertinggalan dalam menuntut ilmu agama, terutama kemampuan membaca Al-Quran.